Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi quality of service atau kualitas dari suatu layanan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rio Dwi Rizaldi, NPM 52007111067, Prodi Teknik Elektro B, mata kuliah Dasar Telekomunikasi. Untuk materi yang akan saya bawakan, yang pertama, apa itu kualitas layanan? Penjelasan tentang pengertian, definisi dari kualitas layanan. Yang kedua, jenis-jenis quality of service dan layanan. Beberapa jenis kualitas layanan. Untuk yang ketiga, kualitas lalu lintas dan pengaplikasian. Beberapa kualitas dan penggunaan quality of service. Untuk yang terakhir yaitu manfaat quality of service atau manfaat yang didapat dari quality of service. Apa itu kualitas layanan? Kualitas layanan merupakan pengukuran kinerja keseluruhan suatu layanan, seperti jaringan telepon atau komputer, terutama kinerja yang dilihat oleh pengguna jaringan. Untuk mengukur kualitas layanan secara kuantitatif, beberapa perlu dipertimbangkan, seperti paket loss, bitrate, delay transmisi, ketersediaan, dan lain-lain. Kualitas pelayanan sangat penting untuk angkutan lalu lintas dengan persyaratan khusus. Secara khusus, pengembang telah memperkenalkan teknologi voice over untuk memungkinkan jaringan komputer menjadi berguna seperti jaringan telepon. Definisi dari kualitas layanan. Pada bidang telepon, kualitas layanan didefinisikan oleh ITU pada tahun 1994 yang terdiri dari persyaratan pada semua aspek koneksi, seperti waktu respon layanan, kehilangan, rasio signal to noise, crosstalk, gema, interupsi, respon frekuensi, tingkat kenyaringan, dan sebagainya. Bagian dari quality of service telepon adalah persyaratan grade of service, yang terdiri dari aspek koneksi yang berkaitan dengan kapasitas dan jangkauan jaringan. Pada bidang komputer, kualitas layanan mengacu pada prioritas lalu lintas. Quality of service merupakan kemampuan memberikan prioritas kepada konsumen atau untuk menjamin tingkat kinerja pada aliran data. Quality of service sangat penting untuk multimedia streaming atau game karena memerlukan bitrate yang tetap. Jenis-jenis dari quality of service. Yang pertama, perceived quality of service. Kualitas layanan jaringan yang diukur ketika layanan digunakan. QoS yang dirasakan sangat bergantung pada kualitas QoS intrinsik dan pengalaman pengguna layanan serupa. Namun, QoS yang dirasakan ini diukur oleh peringkat rata-rata opsi pengguna. Untuk jenis yang kedua, assessed QoS merujuk kepada seberapa besar keinginan pengguna untuk terus menggunakan layanan tertentu. Hal ini mempengaruhi keinginan pengguna untuk membayar layanan yang mereka gunakan. QoS tertimbang sangat tergantung pada QoS yang dirasakan masing-masing pengguna. Untuk jenis yang terakhir, intrinsic QoS. Kualitas layanan jaringan yang diperoleh melalui yang pertama, desain teknik jaringan yang menentukan karakteristik koneksi melalui jaringan. Untuk yang kedua, kondisi akses jaringan, terminasi, dan koneksi antar saklar yang menentukan jaringan sudah cukup untuk menangani semua permintaan pengguna. Dengan kata lain, QoS intrinsik dapat dijelaskan dengan parameter kinerja jaringan seperti latensi, throughput, dan lainnya. Untuk jenis layanan, ada base effort service, model layanan di mana aplikasi mengirim data kapanpun dan berapapun tanpa terlebih dahulu meminta otorisasi atau memberitahu jaringan. Untuk layanan upaya terbaik, jaringan mengirim data tanpa jaminan keandalan atau kecepatan aktual bila memungkinkan. Jenis yang selanjutnya ada differentiated service. Layanan dari banyak model yang dapat memenuhi persyaratan QoS yang berbeda.
Tidak seperti model layanan bawaan, aplikasi yang menggunakan layanan berbeda tidak secara eksplisit melaporkan router sebelum mengirim data. Untuk jenis yang terakhir, integrate service. Layanan berbagai model yang dapat memenuhi persyaratan QoS yang berbeda. Dalam model ini, aplikasi memerlukan jenis layanan tertentu dari jaringan sebelum mengirim data. Aplikasi menginformasikan jaringan tentang profil lalu lintas dan membutuhkan jenis layanan tertentu, yang mungkin termasuk permintaan bandwidth dan penundaan. Aplikasi ini harus mengirim data hanya setelah menerima konfirmasi dari jaringan. Materi selanjutnya yaitu kualitas lalu lintas. Yang pertama ada throughput, yaitu kecepatan rate transfer data efektif yang diukur dalam BPS atau bit per second. Throughput adalah jumlah total kedatangan paket yang sukses yang diamati pada tujuan selama interval waktu tertentu dibagi oleh durasi interval waktu tersebut. Untuk tabelnya berada di gambar, yaitu kategori throughput yang sangat bagus, nilai throughput 100, indeks 4, untuk kategori bagus 75 dan indeks 3, untuk sedang 50, indeks 2, untuk jelek lebih kecil dari 25 dengan indeks 1. Untuk perhitungan throughput dengan rumus paket data diterima dibagi lama pengamatan. Untuk kualitas yang selanjutnya yaitu ada delay atau latensi, yang merupakan waktu yang dibutuhkan data untuk menempuh jarak dari asal ke tujuan. Delay dapat dipengaruhi oleh jarak, media fisik, kongesti, atau juga waktu proses yang lama. Untuk kategori berada di gambar. Sangat bagus, lebih kecil dari 150 ms dengan indeks 4. Untuk bagus 150 ms sampai dengan 300 ms untuk indeks 3. Untuk kategori sedang 300 sampai dengan 450 ms dengan indeks 2. Jika berada lebih besar dari 450 dengan kategori jelek. Untuk persamaan perhitungan delay atau latensi, yaitu rata-rata delay sama dengan total delay atau total paket yang diterima. Kualitas selanjutnya, jitter atau variasi kedatangan paket. Jitter diakibatkan oleh variasi-variasi dalam panjang antrian, dalam waktu pengolahan data, dan juga dalam waktu perhimpunan ulang paket-paket di akhir perjalanan jitter. Untuk kategori sangat bagus, berada di nilai jitter 0 dengan indeks 4, sedangkan untuk kategori bagus, di indeksnya berada dengan nilai 0 sampai dengan 75. Untuk kategori sedang, dengan nilai 75 sampai 125, sedangkan untuk kategori jelek, dari nilai 125 sampai dengan 225. Untuk menghitung jitter, yaitu dengan rumus total variasi delay dibagi total paket yang diterima. Total variasi delay sama dengan delay rata-rata. Untuk yang terakhir yaitu kualitas paket loss. Paket loss merupakan suatu parameter yang menggambarkan suatu kondisi yang menunjukkan jumlah total paket yang hilang dapat terjadi karena collision dan congestion pada jaringan. Untuk kategorinya, sangat bagus 0%, bagus 3%, sedang 15%, dan untuk kategori jelek 25%. Untuk penghitungan paket loss, dengan rumus paket data dikirim dikurangi paket data diterima dikali 100% dibagi dengan paket data yang dikirim. Untuk pengaplikasian QoS digunakan pada media streaming, televisi protokol internet, audio melalui Ethernet, dan juga audio melalui IP. Digunakan juga di telepon video, telepresence, game online, dan sistem kontrol industri. Untuk manfaat QoS sendiri, beberapa di antaranya adalah pertama,
Memberikan prioritas pada aplikasi kritis di jaringan. Yang kedua, maksimalkan penggunaan investasi jaringan yang ada. Untuk yang ketiga, meningkatkan kinerja untuk aplikasi yang sensitif terhadap penundaan seperti suara dan video. Itu yang keempat, merespon perubahan arus lalu lintas di jaringan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.